Baik pemirsa, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa Bang Pangi Carucaniago atau Bang Ipang masih menemani saya. Kita akan menganalisa lebih dalam lagi sebenarnya bagaimana peranan dari masing-masing bakal calon wakil presiden. Yang sudah saya informasikan ada dua nama, Caimin, Muhaimin Iskandar, kemudian juga Mahfud MD sudah mendaftarkan diri, sudah resmi ke KPU. Satu nama lagi tersisa, akankah kemudian ini merupakan tempat untuk Gibran Rakabuming Raka? Kalau kemarin kita sudah memperdebatkan, sudah mendiskusikan lebih dalam bagaimana kemudian peran masing-masing bakal calon presiden dalam mendulang suara. Nah, saat ini kita akan memperbandingkan tiga nama tersebut dengan catatan jika kemudian Mas Gibran Rakabuming Raka memang maju sebagai pendamping dari Pak Prabowo Subianto. Kami punya data, fakta tentunya di hadapan Anda. Nanti kita akan sajikan profil dari masing-masing. Nah, ini yang pertama, Bang Ipang, Pak Mahfud MD, kelahiran Sampang 13 Mei 1957. Tadi saya sudah informasikan usianya 66 tahun. Pendidikannya juga Anda bisa saksikan S1 Hukum Tata Negara UII Yogyakarta, kemudian juga S3 Ilmu Hukum Tata Negara di UGM Yogyakarta, dan diharapkan memang kehadiran dari Pak Mahfud MD ini sebagai pendamping dari Pak Ganjar Pranowo bisa menjadi salah satu perwakilan dari kaum Nahdliyin, bisa kemudian mengambil ceruk suara di sana. Bang Ipang bagaimana melihatnya? Iya, salah satu yang menjadi nilai plus dari Prof. Mahfud adalah beliau mencermati tentang soal tata kelola praktek korupsi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi. Nah, ini kan jadi persoalan PR hari ini. Nah, makanya ada statement beliau akan mereformasi penegakan hukum agar tidak terjadi politisasi hukum, agar hukum itu betul-betul fair, tidak diskriminatif. Nah, ini menjadi salah satu poin. Karena memang pemimpin yang bersih, jujur, itu diharapkan hari ini paling diharapkan oleh masyarakat. Di samping ada yang kedua adalah itu 50% lebih bersih, jujur, dan tidak terlibat dalam praktik korupsi. Nah, itu nilai plus dari Prof. Mahfud ya. Nah, walaupun ada di bawahnya nilai-nilai lain ya, misalnya dekat dengan rakyat, perhatian sama rakyat, religius. Nah, religius juga dianggap representasi dari Prof. Mahfud. Jadi beliau dianggap bisa misalnya jadi Muhammadiyah, bisa ke NU juga, dia bahkan bisa menyanyikan Hibul Watoni dan lagunya Marsnya Muhammadiyah katanya. Dan kemudian beliau itu bisa dianggap mampu akan mengambil ceruk segmen pemilih tidak hanya NU-nya, tapi pemilih Muslim yang ada di luar Pulau Jawa. Karena beliau merasa beliau punya basis sendiri, punya segmen sendiri. Nah, ini menjadi salah satu Prof. Mahfud selain beliau sebagai orang yang pakar, ahli, profesor. Maka saya juga kemarin ingin mendorongkan Prof. Yusril supaya head to head-nya bagus kan, sama-sama hukum, sama-sama profesor, sama ahli dalam penegakan hukum. Jadi ini menjadi kekuatan dari Prof. Mahfud. Di samping beliau dianggap masih punya kredibilitas yang terjaga. Kemarin saja belum kampanye Mbak Putri, dia sebetulnya sudah membangun sentimen populisme citra positif. Menjelaskan beliau jangan menyebut nama beliau sebagai pejabat, memberikan ruang kepada anaknya untuk bertarung sendiri. Jangan pakai-pakai jabatan saya untuk mempermudah, karena pejabat itu akan memudahkan jalan. Jadi jangan sebut-sebut nama saya. Ini kan kelihatan sekali beliau ingin menjaga citra pemimpin yang bersih, yang kredibel dan berintegritas. Nah, itu kelebihan. Nah, kekurangannya tentu saja beliau tidak punya partai. Ya, kalaupun ada partai, setahu saya P3 itu pun di Jawa Tengah maupun di Jawa Timur tidak cukup kuat. Dia tidak punya basis itu kan. Di samping juga memang beliau tidak punya sumber daya logistik yang cukup memadai, itu beliau akui karena kepemimpinan beliau yang sederhana. Kesederhanaan beliau juga menurut saya patut dicontoh. Kalau kita lihat misalnya rumahnya sangat sederhana, tata kelola kehidupan sehari-harinya juga terlihat sederhana, meskipun pejabat yang pernah trias politika, pejabat yang pernah mengisi 3 kekuasaan penting di Republik ini. Nanti kita lanjutkan mengenai Prof. Mahfud, kita juga lihat bagaimana kedekatan dari Prof. Mahfud mendampingi Pak Ganjar Pranowo, bertemu dengan masyarakat, ada di dalam berbagai macam kegiatan masyarakat, menemui ini ibu-ibu dan sebagainya. Dan kita akan lihat ini adalah Caimin, Muhaimin Iskandar yang memang lebih awal dideklarasikan mendampingi Pak Anies Baswedan. Waktu itu deklarasinya ada di kota Surabaya. Kita juga tahu seperti ini adalah data dari Caimin atau Muhaimin Iskandar, tadi juga sudah sempat saya sampaikan umurnya atau usianya, dan inilah karir beliau di masa pemerintahan hingga saat ini. Bagaimana melihat Caimin atau Muhaimin Iskandar ini, Bang Ipang? Iya, Caimin ini juga menarik sebetulnya. Nilai plus beliau itu kalau lihat latar belakangnya kan sama dengan, ini saya bangga juga ilmu politik ya, saya ilmu politik juga kan, S2 saya, S3, S1. Kalau beliau kan S2-nya, S1-nya ilmu politik UNER ya. Prof. Mahfud tadi adalah S2-nya ilmu politik UGM. Jadi ini latar belakang keilmuannya kan cukup bagus ya.
Nah, yang kedua adalah dia pernah mengisi jabatan-jabatan penting. Betul. Seperti Ketua MPR, Wakil Ketua MPR. Dan ini jabatan yang menurut saya tidak gampang juga untuk mendapatkan, artinya boleh teruji. Yang kedua, beliau juga pernah menjadi menteri. Dan itu juga membuktikan rekam jejak, jam terbang, kompetensi beliau bisa. Nah, yang menarik jangan lupa juga selama beliau menjadi ketua umum partai, beliau membuktikan bagaimana PKB itu tidak pernah menjadi partai paling bawah, minimal partai papan tengah yang tapi di atas posisinya. Itu membuktikan apa, Mbak Putri? Orang itu punya kompetensi, punya kapasitas. Beliau bisa menjaga elektoralnya PKB, menempatkan kader-kader terbaik, caleg-caleg yang terbaik. Sehingga posisi PKB hari ini itu bukan posisi yang buncit, tapi partai papan tengah Islam, tapi itu posisi paling leading di antara semua partai Islam. Nah, ini yang menjadi menurut saya juga menjadi kelebihan beliau yang dianggap pemimpin yang teruji pada masanya, pada waktu, dan sampai hari ini beliau bisa di eksekutif, beliau bisa di legislatif, beliau pernah memimpin ketua umum partai, bahkan menjadikan partai menjadi partai yang menjadi bergening gitu. Ya, Bang Ipang, ini kita lihat juga bagaimana banyak sekali pendukung pada saat itu pasangan Amin ini saat mendaftarkan diri ke KPU, dan memang Caimin kemudian Anies Baswedan pada saat itu diiringi atau ditemani oleh para pendukungnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi untuk tempat ketiga. Apakah memang kemudian bakal calon wakil presiden itu jatuh kepada Gibran Raka Buming Raka yang akan dipinang oleh Prabowo Subianto? Nanti kita akan berikan kisi-kisinya dan juga data fakta mengenai hal ini setelah jeda. Kami sudah kembali saat lagi. Setelah tadi pemirsa kita melihat profil dari Caimin, kemudian juga Pak Mahfud MD, berikutnya kita akan lihat seperti apa profil sosok dari Gibran Raka Buming Raka, usia 36 tahun dan juga digadang-gadang bisa menjadi salah satu bakal calon wakil presiden termuda dalam sejarah pemilu 2024. Tapi kita akan lihat apakah memang Mas Gibran nanti akan berpasangan dengan Prabowo Subianto. Pendidikannya kita lihat seperti apa, ini adalah latar belakang pendidikan yang dilalui oleh Mas Gibran, kemudian juga kelahiran 1 Oktober 1987, usia muda, pemimpin muda, tapi tadi Bang Ipang katakan belum tentu loh kemudian kalau ini dipilih menjadi bacawa pres akan bisa mendulang suara di kalangan pemilih muda juga, menurut Bang Ipang. Ya, ini menjadi challenge Mbak Putri, tantangan ya, bagaimana beliau menghadirkan tidak hanya soal bicara tentang gimmick anak mudanya, tapi narasinya, kemampuan beliau untuk mengatasi masalah anak muda hari ini. Karena anak muda seringkali hanya dijadikan diberdayakan atau dimanfaatkan suaranya saja. Tapi keterlibatannya, prakteknya mereka tersingkirkan, kan begitu. Yang kedua adalah ada 3 faktor kekuatan Gibran sebetulnya kalau kita lihat. Pertama adalah faktor adalah beliau mentornya Pak Jokowi langsung. Tentu pengalaman pemerintahan Pak Jokowi itu bisa diturunkan kepada Gibran. Dari bagaimana persoalan mengatasi masalah bangsa hari ini, kesulitan yang dihadapi, tantangan, challenge bagaimana menghadapi dinamika di Indonesia, itu kan beliau akan punya mentor langsung namanya Pak Jokowi. Yang kedua adalah kekuatan beliau adalah tentu beliau akan punya ceruk segmen anak muda tadi. Tapi bagaimana kemudian memastikan anak muda akan memilih Gibran, itu menjadi tantangan bagi beliau. Nah, yang ketiga adalah sebetulnya jangan lupa, ini data kita menunjukkan latar belakang calon presiden yang diinginkan publik atau wakil presiden itu yang terbesar itu justru adalah kepala daerah, hampir 38%. Kemudian baru menteri itu hanya 8%. Jadi artinya latar belakang beliau sebagai kepala daerah itu sangat diuntungkan. Karena itu adalah salah satu latar belakang yang diinginkan oleh publik, oleh masyarakat sebagai modal sebagai calon presiden atau wakil presiden. Nah, selain itu beliau tentu adalah kader partai. Nah, kader partai ini juga memang ada minusnya karena gampang sekali orang untuk pindah atau jadi kutu loncat. Pindah, datang dan pergi. Dan tidak ada juga kemudian ending yang tidak baik, soft landing yang tidak baik di antara partai. Nah, fenomena ini menurut saya harus dikritik juga. Seperti ada juga yang tiba-tiba hanya ingin jadi calon presiden, wakil presiden, pindah partai. Gampang banget. Tidak ada ideologi, tidak ada platform, tidak ada nilai-nilai perjuangan, tidak ada loyalitas. Dan ini kan juga berbahaya, seolah-olah itu membuktikan bahwa jangan terkesan image persepsi publik kok gitu-gitu amat gitu. Kok seperti transaksional pragmatis banget untuk datang dan pergi di partai politik. Itu tidak baik menurut saya, menjadi presiden buruk untuk ke depan. Dan seperti ada jalan tol. Padahal proses kaderisasi di partai kan dari bawah, tidak instan. Jalannya panjang, berliku, ada tradisi meritokrasinya. Tidak mudah tiba-tiba di bypass, ada jalan tol.
ini kan harus ada jalan kampung dulu. Nggak ada kambing, ada sapi, ada pertigaannya kan repot Mbak. Iya. Begitu ini kan jalan tol Mulus bebas semuanya, bebas begitu kan? hambatan. Iya. Tol bebas hambatan. Nah itu yang terjadi pada Gibran. Nah ini yang Baik. diuji. Itu kelemahan beliau hari ini. Mampukah beliau menjawab itu? Bahwa, saya hari ini elektabilitas saya tidak karena faktor Pak Jokowinya, ketergantungan pada Pak Jokowi akan dilepaskan. Nah sekarang menurut saya tantangan beliau adalah ketergantungan kepada figurnya. Karena begini, hasil survei kita kemarin itu memang orang cenderung masih memilih figur. Ya, ketimbang partai pengusung, ketimbang ketua umum partai. Nah artinya ini challenge tantangan Gibran bahwa bagaimana beliau membuktikan bahwa beliau dipilih bukan karena Jokowi efek, tapi Gibran efeknya. Oke, itu baik. yang harus dipastikan menurut saya. Baik, Bang Ipan, nanti kita akan tunggu sama-sama apakah betul kemudian Mas Gibran ini akan mendampingi Pak Prabowo Subianto dan dengan bekal background-nya, pengalamannya sebagai kepala daerah juga, mampukah sosok dari Mas Gibran ini bisa menjadi bakal calon wakil presidennya ideal, kemudian juga membantu mendongkrak perolehan suara bagi pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Kita akan tunggu bersama. Terima kasih Bang Ipang untuk analisanya. Nanti insya Allah kita akan jumpa lagi di kesempatan berikutnya dan juga menganalisa bagaimana peta politik menjelang pemilu 2024. Ulasan tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan kali ini. Saya Putri Viola pamit, tapi jangan lupa besok kami kembali ke hadapan Anda pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, sampai jumpa.